Nah, kawan-kawan, ini kita setelah kita tadi ngopi premium Robusta Tanggamus, kita akan mencoba melihat di sekelilingannya di Gria Pamnya Pak Haji Budi yang ada di daerah Talang Padang. Yang pertama sebelum kita ke titik pokok yaitu durian dan kurma, kita akan melihat peliharaan beliau yaitu adalah madu kelenceng. Kita akan mencoba mencicipinya, bagaimana cara mencicipinya. Ikuti terus tadi Kuda TGM. Nah, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nah, ini kan kita rencana mau jalan-jalan nih di Gria Pam. Iya. Melihat ya tanaman-tanaman Ya. yang masih kurang terawat, ya makanya saya datangkan Kakanda ini ke sini supaya bisa memberikan wejangan-wejangan. Nah, sebelum kita jalan supaya ada booster semangat. Poster. Nah, Selain kopi ya, nah, ini kita akan tambah stamina iya, sedikit. sedot madu langsung dari Oh, sarangnya. nih lihat nih. Oh, ini madu ya. Iya. Oh, ini madu nih. Coba dilihatin, dideketin. Oh, ini yang namanya madu Ranceng. kelanceng ya. Kelanceng Oh. ya. Bahasa Latinnya itu trigona, kalau bahasa Melayu itu namanya kelulut, kata orang Semendek katanya gale-gale, kata orang Jawa ya ranceng itu. Nah, ini memang sudah ada madunya, Pak. Nah, sudah ini nih madunya nih. Oh, yang mana, Pak? Yang tunjuk pakai ini, Pak. Nah, langsung aja disedot nanti ya, bismillah ya. Oh, iya ini. Oh, iya. Pelan-pelan. Nah, dah. Nah, itu udah bisa ya? Langsung Nah, sedot. terus ini bagaimana nih Awak. ini ya warganya? Enggak apa-apa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit enggak apa-apa. Ibrahim, umatnya Nabi Sulaiman, aku minta dikit gitu. Ngomong, ngendiko itu namanya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala wa kunu muslimin. Nikmat mana yang kau dustakan kembali ini? Ini ada rasa manis yang tersalut dengan rasa asam, tapi kentalnya sangat luar biasa. Mungkin kita akan tanya rekan kita juga, Mas Edi nih. Silakan Mas Edi. Nih. Ini udah. Oh, udah ada. Cepet. Ini sebenarnya belum habis tuh. Ada sedikit lagi nih kita. Luar biasa. Lihatin. Nanti lama-lama ngamuk gitu. Kalau ini masih belum seberapa itu. Belum seberapa ngamuk. Wah, sampai habis saya mau kosong udah. Sudah yang lain. Sebelahnya? Yang lain. Boleh. Damai. Alhamdulillah. Udah Pak Haji, tutup lagi ya. Sudah ya? Sudah. Kita akan jalan-jalan ke tempat lain. Oh, ada jeruk juga ya? Udah, jeruknya tapi jeruk bebek itu ya kita kan kadang-kadang sekedar nanam-nanam saja. Nanam-nanam saja. Jadi Iya, silah. buah yang pertama bagus. Buah yang pertama bagus. Ini ya benar bisa dikatakan kok organik, mau nggak pernah disemprot ya. Ya di sekedar makan. Ini lebat. Pada waktu buah pertama bagus. Tapi begitu buah kedua dia keras. Ini udah buah keberapa ini? Ini sudah Berulang-ulang ini ya? 5 buah. Jeruk apa nih itu? Jeruk bebek ini. Jeruk nih. Oh, jadi ini memang ada banyak buah-buahan di samping memang kita produksi buahnya, rencananya juga mempersiapkan untuk madu-madu ini tadi Ya, ya. salah satunya Pada kan saat terpelihara dengan baik ya. saat ini ngembang itu kan habis ada naik tadi. Ini apa ini? Ada buahnya atau Enggak ada diambil buahnya. bunganya saja? Hanya bunganya saja, bunganya aja. Ini kalau kita lihat Oh, coba. Nah, di sini, nah ini ada cairan kan. oh. Nah, cairan ini namanya nektar. Ini manis-manis jambu begitu. Nanti di perut lebah diubah menjadi madu. Yang disebut dengan nektar. Ini sumber nektarnya cukup bagus, makanya saya tanam. Tapi kalau buahnya enggak ya ini? Enggak berbuah, ini buahnya sudah. Terus ada kelengkeng juga tapi belum terembus. Nah, ada juga yang kabur begini ya. ini ada ini. Oh, ini ada yang bawah ya. Ada aja sih yang kabur, ada aja. Apalagi kurang Rawat ya. Iya. Nah, ini bunga jenis Kaliandra. Oh, Ini memang sengaja ditanam untuk ini ya. Tapi jadi hiasan juga gitu, jadi indah gitu. Ini Kaliandra jenisnya. Kaliandra. Saya baru dapat informasi kemarin dari teman PPBA, Kaliandra ini kayunya diolah sedemikian rupa bisa pengganti batu bara.
Nah, karena ini peluang bisnis juga Bisnis untuk juga skala ya besar untuk mungkin dikembangin gitu ya. Karena batu bara kan energi yang tidak bisa diperbarui lagi. Kalau ini kan bisa diperbarui terus. Tapi nggak tahu bagaimana cara ngolahnya. Bagus sekali kalau bisa ada lahan ribuan hektar ditanam ini, Iya, diolah iya. bisa jadi batu bara. Di dalamnya dipelihara juga lebah kelancang Iya. yang menghasilkan madu. Iya. Iya. Ini yang nggak terurus. Tanaman-tanaman ini walaupun nggak ada buahnya, dia ini bermanfaat untuk lebah karena lebah itu butuh nektar, butuh getahnya atau resin, ya. Sama butuh yang disebut dengan polen. Polen itu bunga jantan ya, bunga jantan di Terbuknya itu. mana itu kan. Nanti bisa kita lihat nih kalau Royal yang jelly. namanya polen. Nah, ini sini. Ini polen ini. Istilah kerennya Royal Jelly. Royal jelly beda lagi. Oh, beda lagi ya Royal jelly itu, dengan polen. nah ini kan ini madu ya. Iya, madu. Kalau polennya ini, wah hampir madu semua ini. Biasanya banyak polennya, ini madu semua. Nanti kita lihat. Wah ini harusnya segera dipanen ya hari ini karena sudah penuh. Oh, gitu Ini dia memang ada saat-saat tertentu dia itu enggak tahu ya, regenerasi ini hilangkan semua biasanya. Ini tadinya penuh ini. Penuh terus apa namanya? Seperti bunuh diri massal gitu, tapi bukan mati ininya aja jadi lempes gitu ya. Setelah itu mulai lagi membuat sarang baru lagi. Ini bisa 250 mili nih. Manennya gimana nih? Apa Disedot. Disedot ada alatnya. Ada alatnya Saat gitu ya. Nggak kayak panen madu biasa ini ya. Coba, biar tahu polen ya. Nih, sini. Lihat biar tahu polen. Ini memang udah dilem apa ngelem Enggak, sendiri? nah itu Ini tadi yang makanya ada resin. pohon mangga ini. Ini getah mangga nih salah satunya kan. resin. Memang Resinnya tawonnya itu. yang ngelem, masang lem di situ. Tapi saya dihinggapin enggak ini ya. Ya, hanya ya gigit dikit lah ya. Oh, ini lagi musim jadi lagi musim nektar. Polennya di dalam sepertinya. Ini enggak ada polen. Tapi ada yang agak ini nih. Nah, kawan-kawan, tadi kita berbicara tentang molen dan ya Polen. nektar segala macam nih. Tapi memang saya melihat ini ada sesuatu yang saya lihat ini, pohon durian yang kelihatannya memang sangat demikian ini. Nah, kita lihat. Sebelum kita berbicara yang lain ini, kita akan melihat ini apa sih permasalahan dan apa yang dilakukan oleh Pak Haji ini. Nah, kawan, ini memang campur-campur sari, tetapi memang itulah identiknya dengan Gria Palm. Semua tanaman ada di situ. Karena memang beliau memang bukan seorang petani, tetapi dia mencintai pertanian. Nah, saat ini saya berada di kebunnya kurma. Bayangkan nih, kurma nih. Kurma biasanya kita kan di Timur Tengah, ini ada di sini. Kita akan tanya-tanya dengan beliau, dengan Pak Haji Budinya. Nah, Pak Haji, ini udah berapa lama ini? Ini kemana ya? Kita kurma yang agak ini. Mungkin dari situ tapi 2017 ya sampai dalam. Abang Asap ke sini. tahun 2017 ini ditanam, Pak. 2017. Terus bagaimana sebenarnya tanaman ini nih dari kepatutan dia berproduksinya ini? Ya, ini kan jenis dari kultur jaringan ya, kultur jaringan atau tisu culture. Jadi perbanyakan untuk kurma itu bisa dari biji, bisa dari offshot atau dari tunas. Contoh itu ada satu batang itu yang dari tunas. Kemudian ada dari tisu culture. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang dari tisu culture atau kultur jaringan ini kita sudah tahu pasti bahwa ini jenis kelaminnya betina. Karena yang namanya kurma itu ada jantan dan betina ada gitu ya. jantan betina. Kalau yang jantan dia hanya berbunga, nggak bisa jadi buah. Kalau yang jantan. Kalau yang betina dia berbunga dan berbuah. Nah, mohon ini saya nyela.
ini bukan buahnya ya, ini buah terong. Cuman mungkin dipersiapkan untuk bibit ya. Oke, lanjut Pak. Jadi ada betina sama jantan. Iya. Dan itu untuk orang-orang spesial kayak Pak Haji memahami ya bahwa ini jantan, ini betina gitu. Nggak bisa. Kalau Pak Haji enggak, tapi Nggak bisa. Jadi memang walaupun seahli apapun dari ahli pertanian atau ahli kurma sekalipun, dia nggak bisa melihat dari ciri-ciri fisik apakah ini kurma jantan atau kurma betina, kecuali saat dia berbunga baru bisa dibedakan. Jadi untuk mengetahui bahwa ini jantan atau betina harus melalui laboratorium. Ya kita lihat DNA-nya begitu. Ini DNA jantan, ini DNA betina. sampai luar biasa Sampai seperti begitu itu. Kita sekarang sudah ada sih di Indonesia laboratorium yang bisa. Beberapa tahun terakhir ini, sebelumnya nggak ada. Dan cukup mahal, satu sampel itu antara 50 sampai 150 ribu untuk mengetahui ini jantan atau betina. Ini bibit ini dari Inggris. Ini malah Di dari Eropa ya. impor. Iya. Kita pada waktu itu lewat komunitas petani kurma ya, IDPA. IDPA itu apa? Ya semacam asosiasi petani kurma Indonesia lah begitu. Indonesia Dates Palm Association, IDPA. Jadi pada waktu itu mau masuk ke Indonesia saja luar biasa perizinannya, harus ada izin karantina segala macam. Tapi karena memang dengan banyak gitu ya, beberapa orang Iya, berapa ribu ya, sekali artinya pesan itu. sama asosiasi ya akhirnya bisa tembus juga dan akhirnya Pak Haji bisa nanam di sini. Berapa banyak Pak Haji di sini yang sudah ditanam? Sebenarnya 25 batang, tetapi ini juga ini kan penyakit ini Pak, sama. Oh, Ini lihat dari daunnya. iya ya. benar-benar. Daunnya itu saya tidak tahu apakah ini jamur atau apa. Kritik-kritik. Mungkin itu juga salah satu pengaruh apa namanya di belum berbuah. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang paling jahat itu kumbang tanduk. Ini kan sudah kena. Ini sempat kena semprot. Ini ada beberapa yang sudah mati rubuh karena itu. Itu yang sulit, saya sampai sekarang belum ketemu ininya apa cara mengatasinya. Ini juga sudah mulai ada tanda-tanda itu. Itu kalau sudah kemasukan itu dia berkembang biak di dalam, ini dimakan. Dimakan di dalam. Ada yang dimakan bagian Bawah. bawah, ada yang bagian atas. Nah, Naik ke bagian atas berarti kan titik tumbuhnya diserang. Nah, kalau di bawah itu ya sumber sumber makanannya dari bawah ya. Begitu akhirnya ada beberapa yang tumbang. Iya. Beberapa tumbang. Ada 5 batangan ada yang sudah tumbang. Dan itu agak sudah dikendalikan. Oke, nanti nggak apa-apa terpisah juga nanti di. Ini nunas Ini nih. tunas Oh, ini yang dibilang apa Pak tadi? offshot. Offshot. Jadi tunas itu ya. Iya, dari tunas. Dan katanya saya dengar-dengar memang yang dari tunas itu lebih baik Iya, gitu ya. yang lebih ya kalau dari tunas kan pertama usianya tuh kalau mau ditanam sudah segede ini ya kan. Kemudian dia akan persis sama dengan indukannya. Beda kalau dari misalnya dari biji, misalnya dia berbuah dari biji kita perbanyak kan nggak sesuai biasanya nggak. Tapi kalau dari tunas itu persis nanti identik dengan kualitasnya bilang- sama kayak Ada yang bilang Induknya kalau ya? betunas ini berarti betina. Enggak, bukan. enggak juga. Enggak, Jantan enggak. bisa bertunas. Oh, jadi betina jantan betina bisa bertunas. sama-sama Yang bisa membedakan Yang- jantan dan betina adalah jantan tidak berbuah, kemudian betina yang berbuah. Tapi jantan juga berbunga, tapi tidak menghasilkan buah. Tapi betina harus juga ada Yang saya jantannya. tanam di depan rumah orang tua itu. Demikian. Oke, Dia terus bertunas. kawan-kawan, itu yang disampaikan sama beliau sebagai pecinta dan pelaku penanam durian. Salah satunya adalah di Indonesia adalah Pak Haji Budi yang menanam pohon kurma. Mudah-mudahan ke depan ada hal-hal yang lebih positif atau kawan-kawan yang memiliki pengetahuan tentang ini bisa disumbangsikan juga terhadap Pak Haji karena beliau adalah salah satu pencinta tanaman kurma. Terima kasih kawan-kawan. Mari ikuti terus Teddy Kurnia TGM.